Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Triwayu Agustina MPD, yang kami hormati Ibu Hajah Asrianti Masud MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah morfologi tumbuhan. Dan yang kami hormati Asisten Praktikum Morfologi Tumbuhan Teh Pepi Despiani beserta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Satrio Akbar Utama, Tiara Nur Fawujia, Vina Fawujia, dan saya sendiri, Wulansari Fitra Rahayu, akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai bagian-bagian bunga yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020 yang bertujuan yang pertama membedakan jenis-jenis bunga berdasarkan jumlah bunga, jenis kelamin, simetri, dikotil dan monokotil, dan posisi ovarium. Yang kedua, membuat rumus bunga. Adapun landasan teorinya, bunga merupakan kumpulan dari bagian fertil dan steril yang tersusun dalam susunan yang sangat rapat dan memiliki nodus yang sangat pendek. Bunga sebagai struktur reproduksi biasanya berwarna mencolok untuk menarik serangga penyerbuk yang akan membantu polen pada proses reproduksi seksual. Adapun bagian steril dari bunga adalah sepal dan petal. Apabila sepal dan petal memiliki kemiripan dalam ukuran dan bentuknya, maka dinamakan tepal, dan secara kolektif dinamakan parigonium. Sedangkan bagian reproduksi fertil terdiri dari stamen, adresium, dan pistilium, dan bagian bunga yang tumbuh di dasar bunga dinamakan reseptakel. Adapun jenis bunga ditinjau dari segi kelengkapan, terdapat bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, sedangkan ditinjau dari organ dan bagian reproduksinya dibagi menjadi bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada gambar hasil observasi. Teman-teman bisa melihat gambarnya di PowerPoint. Yang pertama ada bunga kertas dengan nama latin Bougainvillea glabra dengan keterangan yang pertama ada mahkota, yang kedua kepala sari, yang ketiga tangkai sari, yang keempat putih, yang kelima bakal biji, yang keenam dasar bunga, yang ketujuh braktea, yang kedelapan tangkai bunga. Yang kedua ada bunga pepaya dengan nama latin Sarisa papaya dengan keterangan yang pertama ada mahkota, yang kedua benang sari, yang ketiga tangkai sari, yang keempat dasar bunga, yang kelima ada tangkai bunga. Yang ketiga ada bunga pepaya Sarisa papaya. Keterangannya yang pertama mahkota bunga, yang kedua kepala putih, yang ketiga tangkai putih, yang keempat bekal buah, yang kelima dasar bunga, yang keenam tangkai bunga. Dan yang keempat ada bunga Kamboja Plumeria sp dengan keterangan yang pertama mahkota, yang kedua benang sari, yang ketiga kepala putih, yang keempat tangkai putih, yang kelima kelopak, yang keenam bakal buah, yang ketujuh dasar bunga, dan yang kedelapan tangkai bunga. Selanjutnya ada tabel hasil observasi. Untuk jumlah petalnya sendiri, masing-masing dari bunga memiliki jumlah 5. Lalu untuk jumlah sepal, bunga kertas tidak mempunyai, bunga pepaya jantan dan betina tidak mempunyai, dan hanya bunga mawar yang mempunyai jumlah sepal sebanyak 15. Lalu untuk jumlah benang sarinya, bunga kertas memiliki 6, bunga pepaya jantan 10, bunga pepaya betina tidak ada, dan bunga mawar tak terhingga ataupun banyak. Lalu untuk jumlah stigmanya ataupun putik, bunga kertas terdapat 1, bunga pepaya jantan tidak ada, bunga pepaya betina ada 5, dan bunga mawar tak terhingga ataupun banyak. Lalu bunga kertas termasuk ke dalam bunga konasi di mana bagian utama bunganya saling berdekatan. Lalu untuk 3 bunga yang lainnya termasuk ke dalam adnasi ataupun bagian utama bunga yang saling terpisah-pisah. Lalu untuk simetri bunganya, bunga kertas termasuk ke dalam actinomorphous, yaitu bersimetri banyak. Lalu untuk bunga pepaya jantan dan betina termasuk simetri bilateral, dan bunga mawar termasuk simetri radial atau actinomorph. Lalu untuk letak ovariumnya, bunga kertas itu semi inverus ataupun ovariumnya sedikit tenggelam. Untuk bunga pepaya jantan tidak ada. Untuk bunga pepaya betina dan bunga mawar itu inverus ataupun letak ovariumnya tenggelam. Untuk keempat bunga ini termasuk ke dalam bunga tumbuhan dikotil. Lalu untuk bunga mawar termasuk ke dalam bunga yang lengkap, dan untuk ketiga bunga yang lainnya termasuk ke dalam bunga tidak lengkap. Lalu untuk bunga kertas dan bunga mawar termasuk ke dalam bunga yang sempurna. Lalu untuk bunga pepaya jantan dan betina itu termasuk ke dalam bunga tidak sempurna. Keempat bunga ini tidak termasuk dalam bunga mandul. Lalu untuk bunga kertas termasuk ke dalam tumbuhan berumah 1, dan bunga mawar juga. Untuk bunga pepaya jantan dan betina termasuk ke dalam tumbuhan berumah 2. Lalu bunga pepaya jantan dan betina termasuk ke dalam bunga yang memiliki poligamus. Lalu untuk bunga pepaya betina dan mawar itu termasuk ke dalam bunga tunggal. Sedangkan kedua bunga yang lain, kertas dan pepaya jantan, termasuk ke dalam bunga majemuk. Lalu untuk
bunga mawar termasuk ke dalam bunga terminal, sedangkan ketiga bunga yang lainnya termasuk ke dalam bunga lateral. Lalu untuk rumus bunganya sendiri, bunga kertas itu merupakan bunga banci dengan perigomusnya 3, lalu mahkotanya ada 5, lalu benang sarinya ada 6, dan putiknya ada 1. Lalu untuk bunga jantan, kelaminnya jantan, lalu kelopaknya tidak ada, untuk mahkotanya ada 5, lalu benang sarinya ada 10, dan putiknya tidak ada. Lalu untuk bunga pepaya betina, kelaminnya betina, kelopaknya tidak ada, lalu mahkotanya ada 5, benang sarinya tidak ada, dan putiknya ada 5. Lalu untuk bunga mawar itu merupakan bunga banci di mana kelopaknya ada 5, lalu mahkotanya ada 15, lalu untuk benang sarinya itu banyak dan putiknya juga banyak. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa jenis bunga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada bunga kertas termasuk ke dalam bunga sempurna namun tidak lengkap, dan bunga ini pun merupakan bunga banci, yakni memiliki 2 alat kelamin dan letak ovariumnya yaitu semi-inverus. Pada bunga pepaya jantan, bunga ini termasuk ke dalam bunga tidak lengkap dan merupakan bunga yang berkelamin tunggal dan tidak ada posisi ovariumnya. Sedangkan pada bunga betina, posisi ovariumnya termasuk inverus, dan pada bunga mawar, bunga ini termasuk ke dalam bunga sempurna namun termasuk bunga yang tidak lengkap dan merupakan bunga banci atau hermafrodit karena memiliki 2 alat kelamin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.